Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di dalam agama kita ada suatu kaidah atau ketetapan yang berlaku bahwasanya tidaklah ada suatu musibah kecuali pasti ada penyebabnya. Dan ini adalah sunnatullah. Sunnatullah yang Allah tetapkan secara syar'i. Allah Ta'ala sebutkan dalam banyak ayat. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di atas daratan dan di atas laut karena dosa manusia. Juga ada ayat yang menegaskan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian kecuali karena dosa dari tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dosa kalian. Oleh karenanya kalau kaidah ini kita pegang kuat-kuat jamaah, maka kita sudah menemukan solusi dari setiap masalah kita, yaitu istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sikap kita terhadap musibah yang merupakan banyak fenomena alam yang orang sebut adalah sikap yang benar, yakni mengaitkan antara sebab dan akibat. Hari ini, beberapa hari terakhir ini kita mendapatkan kabar bencana-bencana datang silih berganti. Di negara Oman ada petir, angin puting beliung, banjir bandang menimpa. Di Dubai, kemudian juga di negara kita bencana gunung-gunung Merapi sudah mulai bereaksi kembali. Bagaimana sikap kita terhadap ini? Apakah hanya sekadar seperti orang-orang kafir, hanya sekadar fenomena alam semata-mata, bahwa ini hanya adalah gejala geologi atau gejala fenomena alam, adanya pergantian musim? Ini adalah cara pandang orang yang hanya memahami fenomena alam semesta ini terjadi secara kebetulan. Adapun kita seorang mukmin ya ikhwan adalah orang yang senantiasa menganalisa, bersikap bahwasanya tidaklah terjadi musibah kecuali memang ada sebab akibat yang sifatnya qadari. Tapi juga jangan lupa kita seorang mukmin bahwasanya ada yang sifatnya sebab akibat yang sifatnya syar'i. Kita tidak menafikan bahwasanya terjadinya fenomena alam, ada pergeseran lempeng, katakanlah begitu, geologi, karena ada pergantian musim. Tetapi siapa yang mengatur alam semesta ini? Fakullan akhadna bizambih, kata Allah, setiap manusia, setiap umat kami hukum karena dosa mereka. Faminhum man arsalna hasiba, ada yang kami kirimkan hujan bantu. Ada yang kami berikan fa'akhadus sayha wa minhum man akhadna sayha, ada yang kami berikan suara yang menggelegar.
ada yang kami tenggelamkan, ada yang kami genamkan di muka bumi. Semuanya karena dosa. Maka sikap kita, betul kita juga tidak menafikan adanya yang namanya fenomena alam. Tetapi siapa yang menundukkan alam semesta ini? Siapa yang mengirimkan angin itu? Siapa yang menguasai gunung ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah tentara-tentara Allah Azza wa Jalla yang tunduk kepada perintahnya. Maka lihatlah Nabi SAW ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Beliau mengatakan, Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah diantara dua tanda kekuasaan Allah. La yankhasifani bimauti ahadin wala bihayatihi. Tidaklah dia gerhana karena adanya kelahiran atau adanya kematian seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, jika engkau melihat itu, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari, maka kata Nabi SAW, fakabbiru, bertakbir kalian, wasallu, salatlah kalian, watasaddaqu, bersedekah kalian. Lalu beliau kaitkan dengan fenomena zina. Apa kaitannya dengan fenomena alam dengan zina? Alam ini, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya matahari, bintang, bulan adalah makhluk Allah, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya tidaklah Allah Ta'ala mengirimkan atau memberikan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya kecuali sebagai apa? Takhwif. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dalam surah Al-An'am Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Tidaklah ada yang menghalangi kami wahai Muhammad untuk mengirim tanda-tanda kekuasaan kepada kalian kecuali karena kaum terdahulu telah mendustakan tanda-tanda itu. Wa ataina thamudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Kami telah memberikan tanda-tanda, yaitu tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum Thamud. Apa itu? Yaitu kami keluarkan dari batu seekor onta betina yang mereka lihat dengan jelas. Fadzalamu biha, lalu mereka membunuhnya. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Inilah kaidah, tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami, tujuannya kata para ulama, kata Allah Azza wa Jalla, illa takhwifa, kecuali untuk sebagai memberi rasa takut kepada kalian. Inilah tujuannya. Allah Ta'ala mengirimkan kita fenomena alam, bencana, angin puting, hujan petir, banjir bandang, meletusnya gunung. Tidak lain dan tidak bukan tandanya, kaidahnya dilakukan illa takhwifa, sebagai cara Allah untuk menakuti kalian agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat para ulama ketika menafsirkan ayat ini, ada di antara mereka yang berpendapat bahwasanya tersebarnya penyakit, kematian massal, ini juga adalah tanda yang Allah Ta'ala kirimkan kepada kita. Adanya gunung meletus, adanya banjir bandang, semuanya kata para ulama ini adalah tanda yang Allah kirim untuk kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya Allah sebutkan satu ayat di dalam Al-Quran, ya, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Sungguh telah kami utus rasul-rasul sebelummu kepada umat-umat sebelummu, wahai Muhammad, dan kami telah utuskan berikan kepada mereka kesulitan, kesengsaraan, la'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Kenapa jika ketika terjadi kesulitan, kesengsaraan itu mereka tidak kembali kepada kami? Tetapi syaitan datang menghiasi amal-amal mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sikap kaidah kehidupan. Apapun musibah, baik yang bersifat pribadi maupun yang sifatnya jamaah masyarakat, seluruhnya adalah karena dosa dan tangan kita sendiri. Oleh karena itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah terjadi gempa bumi jamaah. Beliau tidak rasakan karena sedang sholat.
Lihat bagaimana khusyuknya Umar bin Khattab ketika sholat. Gempa bumi ia tidak rasakan. Maka ketika diceritakan tadi terjadi gempa bumi, kata beliau, Pak, lau adat, kalau musibah gempa ini akan kembali lagi, kata beliau, la akhrujanna min dhahranikum, maka aku akan tinggalkan kalian karena dosa-dosa kalian. Beliau naik ke berkhutbah. Ketika selesai gempa itu, beliau berkhutbah di atas mimbar, lalu memperingatkan ini karena dosa kita. Demi Allah, kata beliau, kalau terjadi gempa lagi di kota Madinah, saya akan tinggalkan kalian, saya akan keluar dari kalian, meninggalkan kalian karena dosa kalian. Ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, di mana para sahabat generasi terbaik masih hidup, tapi Umar telah mengucapkan kalimat ini. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Tersebarnya kesyirikan, tersebarnya perzinaan, tersebarnya dosa di mana-mana dan ditampakkan di mana-mana. Bukankah harusnya kita lebih pantas berkata seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ini adalah karena dosa-dosa kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Hadirin dan jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga tidak seperti orang-orang yang menganggap agama ini seperti mitos dan takhayul. Terkadang ada suatu fenomena yang tidak ada kaitannya. Misalnya klinik ya. Kalau ada makhluk tertentu atau burung tertentu, lalu kita katakan oh ini musibah. Tidak jamaah. Kita bukan agama takhayul, kita bukan agama mitologi, bukan agama mitos. Tapi kita mendasarkan segala sesuatu kepada syariat, kepada dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan terlalu banyak hadis dan ayat yang menunjukkan kaidah ini. Dan ini dipahami oleh para salafun saleh. Bahkan di antara mereka mengatakan, aku mengetahui dosa-dosaku dari akhlak, adab istriku kepadaku. Bahkan dari tunggangan kudanya. Bagaimana tabiat kuda atau kendaraannya, itu mereka menjadikan sebagai standar, ukuran untuk menilai dosanya. Karena tidaklah istri kita berani melakukan nusyus kepada kita, kecuali karena dosa kita. Tidaklah seekor keledai atau kendaraan kita melakukan suatu hal kecuali karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana para salaf memahami kaidah dengan baik. Sampai-sampai keadaan istrinya yang sedang berani berbuat kepada kita, itu dikatakan sebagai karena dosa saya. Di antara mereka, ada seorang salaf juga ketika ada orang yang mengata-ngatai dia. Ya, mencelahnya habis-habisan. Nah, lalu dia ingat dosanya. 40 tahun yang lalu saya pernah berkata kepada seorang, hei orang yang bangkrut. Maka inilah akibat perkataanku 40 tahun yang lalu. Ini yang membuat sekarang saya kemiskinan menimpa saya. Lihat, mereka tahu betul kaidah ini dengan baik. Berbeda dengan kita sekarang. Bertubi-tubi musibah dan bencana. Kita anggap hanya sebagai fenomena biasa. Tidak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya jadikan dia sebagai fenomena biasa. Bahkan jadikan candaan. Lihat di mana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika terjadi gempa bumi di kota Madinah, di mana masih hidup generasi terbaik, para sahabat masih ada pada zaman itu. Tapi Umar sampai berkata, aku akan tinggalkan kalian kalau bencana bumi ini akan terjadi kembali. Oleh karenanya, pada tingkat individu, ya, pada tingkat kita secara pribadi, tidaklah di antara hukuman yang paling berat bagi kita yang berbuat dosa adalah ditutupnya hati kita dari merasakan lezatnya ibadah. Tidak adanya pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di antara hukuman atas dosa-dosa kita. Berani berbuat maksiat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kata Allah, kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan? Ini pintu masuk berbuat maksiat. Dan ini adalah hukuman yang paling berat ketika Allah Ta'ala berikan kepada kita hati
hati yang tidak lagi bisa merasakan lezatnya ibadah, lezatnya berzikir, dan juga tidak lagi merasakan sakitnya akibat dosa dan maksiat yang kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.